Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alida Nur Latifah dengan NIM 1900998 dari Administrasi Pendidikan kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal skripsi saya dari bab 1 sampai bab 3 untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah karya tulis ilmiah yang diampu oleh Bapak Dr. Cepi Triatna MPD. Adapun judul yang saya ambil dalam penelitian ini adalah pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Barat. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah organisasi merupakan sebuah wadah yang dapat digunakan oleh individu dan terdiri dari 2 orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan serta sasaran yang ingin dicapai bersama. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah lembaga karena seluruh pekerjaan yang harus diselesaikan oleh lembaga bergantung atau akan dilakukan oleh SDM tersebut. Dalam hal ini, SDM berperan untuk mendukung tujuan yang sudah ditetapkan dan ingin dicapai oleh lembaga. Dalam sebuah lembaga, SDM ini memiliki peranan untuk menghasilkan kinerja setelah diberikan beban kerja oleh atasannya. Mangkunegara tahun 2017 halaman 9 menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dari pendapat ahli tersebut dapat dipahami bahwa pegawai memiliki tuntutan untuk menyelesaikan tugas atau tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya dengan menunjukkan kinerja yang baik dalam proses pencapaiannya, sehingga apa yang menjadi tanggung jawabnya dapat dihasilkan dengan memuaskan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya akan disebut BKKBN merupakan lembaga negara non-kementerian yang memiliki tugas mengupayakan pengendalian penduduk dan mewujudkan program-program keluarga berencana. Dalam lembaga ini ada beberapa bidang yang mendukung berjalannya kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya, yaitu bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, bidang advokasi, penggerakan dan informasi, serta bidang pelatihan dan pengembangan. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung, ditemukan beberapa fenomena permasalahan yang terjadi di salah satu bidang, yaitu bidang pelatihan pengembangan BKKBN. Antara lain, adanya penumpukan beban kerja di akhir tahun atau pegawai tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dari pengerjaan pembuatan sertifikat oleh Divisi Penyelenggaraan dan Evaluasi, yang mana hal ini masih dikerjakan hingga saat ini walaupun pelatihannya sudah selesai 2-4 bulan yang lalu. Kemudian, pembagian kerja yang kurang merata sehingga waktu kerjanya melebihi waktu normal atau waktu yang seharusnya. Hal ini terlihat dari beberapa pegawai yang lebih sedikit pekerjaannya dan lebih santai ketika bekerja. Berbeda dengan pegawai lain yang bahkan sampai harus membawa pekerjaannya ke rumah dan pulang lebih dari waktu yang seharusnya. Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah saya paparkan, maka penelitian mengenai beban kerja penting untuk dilakukan karena akan berdampak kepada kinerja pegawai yang berpengaruh kepada proses pencapaian tujuan lembaga. Perlu dilakukan penelitian mengenai beban kerja untuk mengetahui apakah pemberian beban kerja ini berpengaruh positif atau negatif terhadap kinerja pegawai. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti mengenai pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, mengenai batasan masalah. Secara konseptual, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai. Sedangkan secara kontekstual, peneliti melakukan penelitian ini terhadap pegawai di BKKBN Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan dapat dibahas dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi beban kerja di BKKBN Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, bagaimana kondisi kinerja pegawai di BKKBN Provinsi Jawa Barat. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai di BKKBN Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, terkait tujuan, secara umum penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran jelas mengenai seberapa besar pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai di BKKBN Provinsi Jawa Barat. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beban kerja pegawai di BKKBN Provinsi Jawa Barat, untuk mengetahui kinerja pegawai di BKKBN Provinsi Jawa Barat, dan untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai di BKKBN Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya terkait hipotesis, Ansori dan Iswati
tahun 2017 halaman 47 berpendapat bahwa hipotesis diartikan sebagai pernyataan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya yang bersifat sementara atau dugaan dalam artian masih lemah. Dan dikarenakan hipotesis ini sifatnya masih sementara atau masih lemah, maka diperlukan pembuktian melalui data-data empirik yang terkumpul. Pada penelitian ini dipelajari atau diteliti dua variabel. Variabel pertama mengenai beban kerja yang merupakan variabel bebas dan selanjutnya akan disebut sebagai variabel X, sedangkan variabel kedua mengenai kinerja pegawai yang merupakan variabel terikat dan selanjutnya akan disebut sebagai variabel Y. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka hipotesis pada penelitian ini yaitu H0 yang artinya tidak adanya pengaruh antara beban kerja terhadap kinerja pegawai di BKKBN dan HA yang artinya adanya pengaruh antara beban kerja terhadap kinerja pegawai di BKKBN. Selanjutnya mengenai kerangka pikir penelitian. Kerangka berpikir menurut Uma Sekaran dalam EMI tahun 2020 halaman 55 merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Maka dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir merupakan sebuah pondasi atau langkah mendasar bagi peneliti untuk melakukan penelitiannya. Dari kerangka berpikir ini dapat dibuat alur yang akan memudahkan peneliti dalam proses penelitian yang dilakukan sehingga tidak keluar dari pembahasan yang seharusnya. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah dimulai dari input, yaitu ada fenomena umum, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang pedoman analisis beban kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kemudian ada fenomena khusus, yaitu beban kerja yang terlalu menumpuk dan berpengaruh kepada waktu pengerjaan. Selanjutnya pada proses ada indikator beban kerja yang terdiri dari target yang harus dicapai, kondisi pekerjaan, penggunaan waktu, dan standar pekerjaan. Sedangkan indikator kinerja pegawai ada kualitas pekerjaan, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab. Sehingga ada outputnya yaitu apabila pembagian beban kerja dan penugasan pegawai sesuai dengan jumlah pegawai yang tersedia, maka kinerja pegawai akan baik atau stabil. Selanjutnya ada definisi konseptual dan operasional. Untuk definisi konseptual, kinerja menurut Sedarmayanti tahun 2018 halaman 260 merupakan hasil kerja seseorang, sebuah proses manajemen secara keseluruhan di mana hasil kerja seseorang tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkret dan dapat diukur. Sedangkan beban kerja menurut Sunarso dalam Jeki, Sofia, dan Wilhelmina tahun 2018 halaman 21 merupakan sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya terkait definisi operasional, kinerja dalam penelitian ini merupakan hasil yang diberikan atau dicapai oleh pegawai untuk lembaga dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Kinerja pegawai ini akan dikatakan baik apabila beban yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik dan mendukung proses pencapaian tujuan organisasi. Kemudian beban kerja dalam penelitian ini merupakan perbedaan antara kemampuan atau kapasitas dari seorang pegawai dengan tuntutan pekerjaan yang harus pegawai hadapi. Jika kemampuan pegawai lebih tinggi daripada tuntutan pekerjaan, maka akan muncul perasaan bosan. Namun sebaliknya, jika kemampuan pegawai lebih rendah daripada tuntutan pekerjaan, maka akan muncul kelelahan yang berlebih. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi peneliti, yaitu yang pertama ada jurnal penelitian dari Supriyatno, Ratna Paundanan, dan Siti Hardianti Arhas dengan judul penelitian pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai tenaga kontrak, yang mana hasil penelitian menunjukkan beban kerja pegawai tenaga kontrak pada Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kategori tinggi dengan tingkat persentase 73,97%. Kinerja pegawai tenaga kontrak pada Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan ini berada pada kategori baik dengan tingkat persentase 77,3%. Dan berdasarkan hasil analisis uji korelasi dinyatakan ada pengaruh positif dan signifikan beban kerja terhadap kinerja pegawai tenaga kontrak pada Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat pengaruh rendah sebesar 13,3%. Selanjutnya ada skripsi dari Salma Nurvitasari dengan judul pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai di P4TK PLB, yaitu berdasarkan hasil penelitian tingkat hubungan antara kedua variabel sangat rendah yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut dapat dianggap tidak berarti. Hal ini sesuai dengan perolehan nilai signifikansi yang menunjukkan bahwa beban kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai karena nilai hitung lebih besar daripada derajat. Kemudian untuk metode penelitian, yang pertama ada metode dan pendekatan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
karena Sugiono mengatakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan untuk pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kuantitatif karena akan adanya penggunaan angka dimulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data yang sudah dikumpulkan, serta penampilan dari hasilnya. Pendekatan ini akan menghasilkan hasil penelitian berupa angka-angka yang memiliki makna dengan meneliti populasi atau sampel yang akan diteliti untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui gambaran mengenai ada atau tidaknya pengaruh positif atau negatif dari beban kerja yang diberikan terhadap hasil atau kinerja pegawai. Untuk lokasi penelitian akan dilaksanakan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat yang beralamatkan di Jalan Surapati nomor 122, Cihaur Gelis, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Untuk teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi berdasarkan sifat dan jenis data yang terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Penggalian dan pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan survei langsung ke lokasi penelitian, yaitu BKKBN Provinsi Jawa Barat. Data primer yang dijadikan teknik penggalian data ini adalah melalui angket atau kuesioner. Kemudian untuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung hasil penelitian seperti bahan pustaka, penelitian terdahulu, literatur untuk mendukung hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti. Tak hanya berbentuk dokumen, namun akan ada pula hasil wawancara yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui media perantara. Untuk responden yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BKKBN Provinsi Jawa Barat yang disebut sebagai populasi dan nantinya akan dihitung untuk menentukan sampel penelitian yang digunakan. Populasi merupakan sekumpulan individu di dalam suatu tempat yang nantinya menjadi sumber dalam pengambilan sampel penelitian. Setelah mengambil data, peneliti dapat melakukan penelitian terhadap populasi secara keseluruhan atau hanya sebagian pada sampel. Populasi pada penelitian ini merupakan seluruh pegawai BKKBN Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 127 orang pegawai. Namun karena adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian, maka akan diambil sampel dari populasi penelitian yang ada. Penentuan jumlah sampel yang akan digunakan di penelitian ini akan ditentukan menggunakan rumus Lovin, karena rumus ini dalam hal penentuan besaran sampel sudah banyak digunakan dalam penelitian. Setelah dihitung, maka dapat diketahui bahwa sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, atau dengan kata lain yang menjadi responden adalah 56 orang dari 127 orang jumlah keseluruhan pegawai BKKBN Provinsi Jawa Barat. Kemudian langkah-langkah atau tahapan atau mekanisme yang perlu dilakukan oleh peneliti untuk dapat menghasilkan data yang diinginkan melalui pengolahan data yang sudah dikumpulkan adalah dengan melakukan studi pendahuluan, mengidentifikasi masalah, menyusun latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, membuat landasan teori, merumuskan hipotesis, menentukan populasi dan sampel penelitian, mengumpulkan data, menganalisis atau menginterpretasi data, dan penulisan laporan. Selanjutnya, untuk jadwal penelitian, yang pertama ada persiapan menyusun proposal penelitian pada bulan September sampai Oktober, kemudian pengambilan data awal penelitian dari September sampai November, bimbingan persiapan proposal penelitian dari September sampai Desember, seminar penelitian bulan Desember, pengumpulan data penelitian Desember sampai Januari, pengolahan data penelitian Januari sampai Februari, bimbingan dan penyerahan hasil akhir penelitian dari Desember sampai Maret, dan sidang akhir penelitian di bulan Maret. Sedangkan untuk biaya penelitian ada print bahan bimbingan sejumlah 10 dengan biaya 10.000 dengan jumlah 100.000, kemudian print proposal 3 buah dengan biaya 20.000 dan jumlah 60.000, kemudian jilid proposal ada 3 dengan biaya 10.000 dengan jumlah 30.000, kemudian print skripsi dengan biaya 50.000 dengan jumlah 1 yaitu 50.000, dan jilid skripsi dengan banyaknya 1 dan biaya 50.000 dengan jumlah 50.000, dan total dari biaya penelitian atau rancangan biaya untuk melakukan penelitian ini adalah 290.000. Sekian pemaparan bab 1 sampai bab 3 atau proposal skripsi yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.